Eh, Baik, saya izin memulai nih Bapak. Mau di-press lagi ya. Pak Al bisa mendengar suara saya? jelas, jelas, sangat jelas. Bapak dan Ibu, apa suara saya terdengar? Saya khawatir nge-hang. Bagus itu, Bu, bagus. Jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam beraktivitas di weekend Sabtu pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dewi Murtiningsih yang akan memandu obrolan ringan Opsus AI pada Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dengan tema Learn 100 language, grow your language skill with AI. Dan tentunya dengan Bapak narasumber Ghazali Thompson, jadi selama beliau sharing atau memaparkan mini materi, jika Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom chat atau mungkin bisa raise hand dan langsung ditanyakan ke beliau. Sebelum acara dimulai, saya tidak akan berpanjang lebar. Di sini saya akan langsung membacakan mini profile dari Bapak Ghazali Thompson. Ghazali Thompson adalah CEO dan inisiator Best Letter Publishing. Beliau juga seorang motivator dan beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Emerald Indonesia Transpublika dan beliau juga merupakan pimpinan dari Innovation Center for National Defense and Security Studies serta beliau sekaligus founder dan owner dari Nusa Academy. Penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh beliau fokus pada skop artificial intelligence, pendidikan, pertahanan negara, manajemen pertahanan, dan juga pengajaran bahasa Inggris yang relevan dengan topik hari ini. Dan belajar bahasa itu cukup menyenangkan. Saya pun jujur juga masih kursus beberapa bahasa. Jadi sekarang mari kita persilahkan Bapak narasumber hari ini, Pak Ghazali Thompson. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Dewi Murtiningsih atas kesempatannya. Ini luar biasa sudah dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati para peserta Opsus AI yang ke-13 dimanapun Anda berada, ya baik yang dari Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Sengaja pada hari ini kita membahas tentang bagaimana kita menguasai dengan bahasa luar biasanya 100 bahasa dunia itu ya, luar biasa. Sebenarnya bahasa kita jangan kaget ya dengan 100 bahasa yang dikuasai oleh AI. Di Indonesia itu terdiri dari 1.700 bahasa lebih ya, sangat banyak ya. Jadi bahasa di Indonesia nih, maksud bahasa lokalnya, apalagi misalnya di Sumatera itu satu kampung aja bisa 2 bahasa. Di Jawa ternyata banyak juga bahasanya ya, bahasa ada Jawa di Pulau Jawa terutama saya. Dan yang paling banyak itu di Papua, itu bahasa lokal sangat banyak sekali. Apalagi bahasa di dunia, kalau misalnya 100 mah itu sangat sedikit sekali. Ya, tapi itu kan untuk menguasai 1-2 bahasa aja kita kadang-kadang itu, aduh, kita merasa minder. Padahal kita sebagai seorang Indonesia, orang Indonesia itu sebagai poliglot. Apa poliglot? Poliglot itu memahami banyak bahasa. Sama kayak saya kan orang Palembang. Saya kan bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jakarta, bisa bahasa Inggris. Nah itu kita harus percaya diri gitu ya. Tidak semua orang itu bisa seperti kita. Karena kita sudah terbiasa dengan multi languages. Ya kalau berbicara itu kalau di kita di Jakarta itu aduh macam-macam ini, ada gaya Bataknya gitu kan, ada gaya orang Timurnya gitu kan, ada gaya orang Sundahnya, orang Jawanya. Jadi kita tuh udah terbiasa ya. Ya kalau kita misalnya di Eropa
Cuma satu bahasa yang mereka kuasai, bahasa Inggris. Ya kan? Kalau kita ke Amerika juga bahasa Inggris itu. Mungkin ada beberapa bahasa Portugis dan bahasa Prancis ya. Ada 3 bahasa, mereka bangga. Kita harus lebih bangga lagi. Ya, lebih bangga lagi karena apa? Kita banyak minimal orang Indonesia itu berdasarkan penelitiannya yang pernah saya baca itu minimal menguasai 3 atau 4 bahasa. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi kita harus bangga menjadi orang Indonesia yang bisa memahami. Coba kita bisa bayangkan negara kita yang lebih besar dari Eropa ini dengan ribuan bahasa tapi disatukan dengan satu bahasa, bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini bahasanya udah tren ya. Bukan hanya istilahnya dipelajari di Indonesia. Bahkan orang-orang misalnya di Australia itu sudah memakai bahasa tetanggaku. Itu bahasa Indonesia. Dan mereka banyak melahirkan profesor-profesor bahasa Indonesia. Sekarang ada nggak di Indonesia profesor bahasa Indonesia? Belum ada kan? Setahu saya belum ada. Di Australia ada. Jadi itu menunjukkan bahwa bahasa itu berkembang. Jadi satu dengan mempelajari bahasa dunia, tapi kita juga harus bangga dengan bahasa kita. Ya, ini sebenarnya materi ini saya sampaikan karena beberapa waktu yang lalu saya kunjungan ke beberapa negara gitu ya. Dan ternyata dengan penguasaan AI, walaupun kita tidak menguasai bahasa di sana, misalnya di setempat, kita bisa menggunakan teknologi ini. Ya, beberapa waktu yang lalu kita pergi ke Beijing, China. Jadi ke Cina, bayangin aja, saya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi saya pakai ChatGPT. Ya udah, kalau mau pesan apa-apa pakai ChatGPT gitu. Yang penting ada handphone, ada paket gitu kan. Mau pesan apa, mau minum berapa hari, kita tinggal lihat. Mau pesan barang juga kita paling lihatan handphone aja. Nah, dan yang lebih menariknya lagi, ketika saya di Beijing itu, eh, mereka menggunakan, saya nggak tahu karena di Cina mereka mempunyai eh, ini program tersendiri ya. Mereka nggak pakai Google, nggak pakai WhatsApp, terus nggak pakai YouTube ya. Tapi mereka kayaknya punya tersendiri dan itu dengan berbasis voice. Jadi ketika misalnya ketika di hotel itu dia nggak bisa pakai bahasa Inggris. Tapi ketika misalnya kita pesan makanan atau apa, dia pakai voice dengan handphonenya dilihat ke kita dengan bahasa Inggris. Jadi dia voice-nya pakai bahasa China dan itu pakai bahasa Inggris itu luar biasa. Tapi saya mau ngintip itu programnya apa nggak tahu karena memang dia punya mungkin tersendiri. Ya begitu luar biasanya negeri tirai bambu itu ya. Jadi mereka punya kemandirian ya, baik di dalam ekonomi, dalam teknologi gitu ya. Ya kita belum ada. Semestinya Indonesia dengan 250 juta ini harus punya Google sendiri mestinya. Ya, kalau mereka punya Bing di sana gitu kan. Kita belum punya gitu. Mestinya harus ada ya, tapi lah mungkin one day soon ya. Oke, langsung saja ini pada hari ini kita akan membahas tentang bahasa di dunia ya. Ada 100 yang seperti saya bilang itu. Mungkin agak sedikit lebay lah kali ya, tapi nggak apa-apa. Nama juga bahasa mengajak ya. Dengan bahasa seperti itu ada minimal walaupun tidak 100 bahasa yang kita kuasain, mungkin 3, 4, 5 cukup lah gitu ya. Oke, coba saya share dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Udah. Udah, alhamdulillah. Sebenarnya buku ini sudah saya desain itu beberapa waktu yang lalu ya. Sebelum saya berangkat ke luar negeri udah saya desain ya. Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Di sini saya kasih judul itu belajar bahasa dunia. Auto mahir 100 bahasa ya. Ya sebenarnya nggak usah 100, 3, 4, 5 cukup lah gitu ya. Nah, jadi di sini saya mendesain buku ini, desain yang sangat simpel. Saya kasih nama mini book ya, buku kecil ya. Nah, di sini pertama adalah bahasa yang dikuasai ChatGPT itu ada beberapa bahasa. Terus bagaimana cara pembelajarannya, bagaimana menggunakan ChatGPT, chat prompt-nya, tingkat pembelajaran dengan ChatGPT-nya, prompt terbaik untuk keberhasilan bahasa itu ada di buku ini. Ada 101 prompt ChatGPT yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa. Nah, terus ini ada juga tambahan yang saya buatkan prompt ChatGPT untuk mendengarkan. Karena di dalam belajar bahasa itu pastinya yang paling terpenting adalah listen.
Nah, makanya keberhasilan bahasa itu di listennya. Ketika misalnya bahasa itu banyak kita mendengarkan, maka dia akan cepat untuk menguasainya. Nah, kenapa misalnya pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia itu sedikit mengalami apa namanya trouble atau permasalahan? Karena kita banyak menulisnya daripada mendengarnya. Jadi ketika kita banyak mendengar, pasti itu akan kita berbicaranya bagus ya. Tapi kalau banyak menulis itu yang membuat kita tidak percaya diri. Jadi makanya dalam bahasa itu kita harus ada strateginya. Strategi pertama adalah mendengarkan. Yang kedua adalah percakapan atau conversation, baru membaca dan menulis ya. Sini ada prompt tambahan, ada prompt TOEFL juga, ada prompt ChatGPT, ada pembantu tes bahasa Inggris ya. Ini kita contohkan satu aja, tapi nanti kita akan lihat bisakah ChatGPT ini membantu dengan bahasa selain bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, bahasa Portugis atau bahasa Prancis atau bahasa Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi bahwa ChatGPT bisa membantu kita untuk belajar bahasa Jawa. Tapi nanti kita akan lihat ya, bisa atau enggak ya. Kita akan lihat sama-sama nanti. Oke. Oke, tidak lupa saya selalu mengingatkan, ikatlah ilmu dengan menulis, Ali bin Abi Thalib. Kalau Anda bukan anak raja, bukan pula anak ulama besar, maka menjadilah penulis. Mulai dengan menulis hal-hal yang Anda ketahui, tulisan tentang pengalaman dan perasaan Anda sendiri. Ya, ini mungkin yang selalu saya pegang, dan mudah-mudahan kita harus konsisten ya terhadap apa yang kita yakini. Ya. Oke, selanjutnya, kalau kita lihat di sini, saya sudah lakukan sedikit riset ya tentang bahasa yang dikuasain oleh ChatGPT. Nah, ini merujuk dari Google Translate. Google Translate itu lebih dari 100 bahasa. Nah, karena ChatGPT ini bahasa yang dikuasai bahasa yang online ya. Kalau Google Translate bisa menguasai 100 bahasa, begitu juga dengan ChatGPT bisa menguasai 100 bahasa atau lebih ya. Nah, di sini ada sedikit penelitian. Kemarin semalam ya, saya lihat ini saya tambahkan di sini ada chart. Nah, ini. Oke. Ini ada chart, berikut adalah menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan bahasa Google Translate dengan ChatGPT. Nah, kalau Google Translate dia di sini fungsi translate lebih unggul dalam terjemah langsung ya. Tapi kalau Google Translate dia tidak bisa merespon dengan bahasa-bahasa percakapan ya. Jadi kalau mentranslate cepat pakai Google Translate aja. Tapi kalau Anda pengen misalnya mendapatkan respon yang baik, kan seperti misalnya lebih fokus kepada interaksi percakapan ya. Karena di Google Translate itu tidak bisa menjawab pertanyaan kita, tapi ChatGPT bisa menjawab pertanyaan kita atau memberikan solusi terhadap permasalahan kita ya. Oke, di sini ada bahasa yang sering digunakan itu ada sekitar 27 bahasa. Oke, yang dikuasai ChatGPT-4. Ini ChatGPT-4 bukan ChatGPT. Kalau 3.5 itu mungkin lebih sedikit dari ini, dan ada sekarang yang lebih bagus lagi, ChatGPT 4.0 atau 4.0 itu ya, yang terbaru ya. Ada Inggris, ada Mandarin, ada Spanyol, ada India, ada Hindi. Terus ada nggak bahasa Indonesia di sini? Ternyata ada bahasa kita, bahasa yang ke-24. Ada Filipina, Denmark. Ini bahasa yang dikuasain oleh ChatGPT ya. Berarti bahasa yang paling banyak, yang paling dikuasain itu adalah bahasa Inggris. Ya ini di atas ini. Jelas banget ya. Yang kedua adalah bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin sangat banyak sekali ini ya. Karena memang penuturnya, kalau penutur terbanyak itu bahasa Mandarin. Tapi bahasa terpopuler adalah bahasa Inggris. Karena Tiongkok itu mempunyai populasi sekitar 1,4 miliar ya. Bayangin aja 1,4 miliar. Sedangkan Inggris itu lebih kecil daripada itu. Tapi karena bahasa ini adalah bahasa populer ya, yang paling baik digunakan. Ini karena ada miliaran artikel dan juga buku itu banyak bentuknya bahasa Inggris. Dan sekarang yang kedua adalah bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia itu ke peringkat ke-24. Masih jauh banget ya sebenarnya, tapi lumayan lah udah masuk dalam list ini. Estimated Mastery of Language by ChatGPT-4. Nah, terus bagaimana
belajar bahasa AI bisa membantu kita dalam belajar bahasa. Nah, di sini ada beberapa mungkin dengan prompt unggulan ya. Prompt unggulan CBT bisa kita dengan membuat bisa bertindak sebagai pakar. Ini harus kita buat ya dengan bahasa target kita. Nah ini bertindak sebagai pakar pembelajaran kita harus ketik, kita copy pastekan, kita paste ke ChatGPT, nanti dia akan merespon. Nah, di sini ada beberapa yang khusus, ya. Ada prompt-promptnya. Prompt ChatGPT terbaik untuk keberhasilan pembelajaran bahasa. Pertama, penilaian pembelajaran. Nah, ini prompt-prompt yang kita akan buat, akan kita copy pastekan di ChatGPT ya. Misalnya bertindak sebagai instruktur pengajar bahasa, bahasa apa nih? Atau bahasa Inggris, bahasa Portugis atau bahasa Perancis, atau bahasa Mandarin, atau bahasa Melayu, atau bahasa Indonesia yang bisa dimasukkan. Ini penilaian pembelajaran. Jadi bisa untuk belajar. Yang kedua adalah mengumpulkan sumber daya online juga bisa. Bertindak sebagai instruktur bahasa penelitian dan susun daftar 3 platform juga bisa. Jadi prompt ini kan prompt yang umum. Jadi bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini adalah sebagai panduan umum saja. Nah, terus mencari forecast juga dia bisa. Bertindak sebagai instruktur pengajar bahasa apa yang kita gunakan. Gunakan directory atau platform forecast untuk menggunakan 3 forecast dan masukkan target bahasanya apa. Dan yang terakhir cara berlatih. Nah, ini juga. Bertindak sebagai instruktur bahasa, kembangkan rencana latihan bahasa dan masukkan mingguan. Jadi kita bisa juga membuat misalnya pelatihan untuk diri kita sendiri. Oke, belajar bahasa targetnya apa. Jadi bisa kita buat mingguan atau kita bisa buat bulanan. Nah, jadi ini sebenarnya potensi besar nih buat para bapak ibu yang misalnya mempunyai kemampuan bahasa, bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Ini bisa membuat nih, bisa melaksanakan membuat pembelajaran online di ChatGPT. Jadi cuma modalnya dengan apa? Dengan Zoom dan ChatGPT doang. Jadi kita bisa membuat kurikulum, kita bisa membuat buku, dan alhamdulillah, oke, saya sudah menulis banyak buku dengan melalui ChatGPT ini. Jadi sangat luar biasa. Kemarin ada sekitar berapa puluh buku ya. Nah, tapi itu nanti rencana saya akan gunakan untuk membuka kelas bahasa Inggris untuk anak-anak. Ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa dieksplor dengan bahasa-bahasa yang lainnya, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ada bahasa yang populer, ada bahasa yang digunakan dengan banyak penggunanya atau bahasa bisnis. Ya, kedepannya mungkin 2 bahasa nih, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ya. Karena China ini telah menguasai ekonomi terbesar kedua ya setelah Amerika, dan juga teknologinya mereka kuasain juga. Jadi mungkin ke depan 10 years later kita harus menguasai bahasa ini juga. Ya kalau kita mau memenangkan persaingan global ya gitu ya. Karena bahasa Inggris itu udah menjadi bahasa yang bukan bahasa semestinya akan menjadi bahasa yang kedua ya. Jangan menjadi bahasa asing lagi as the second language, bukan sebagai foreign language. Dan bahasa Mandarin juga kita akan bahkan the third language. Nah, terus ini ada prompt-prompt yang langsung bisa kita gunakan untuk belajar bahasa target ya. Saya kan bahasa Inggris juga bisa. Bahasa target dalam artian bahasa apa yang pengen kita pelajari. Ya, kalau sekarang kan bahasa-bahasa yang misalnya sering kita dengar, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Korea, gitu ya. Bahasa apalagi itu bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu kan. Tapi kalau bahasa Melayu sama bahasa Indonesia nggak usah lah kita belajar lagi lah ya. Jadi kita bisa saling tukar. Ya tinggal menyesuaikan aja. Kalau di Malaysia kita pakai logat Malaysia, kalau Indonesia pakai logat Indonesia aja. Ya kan? Nah, tapi kalau bahasa Inggris itu memang ada standarnya. Ya. Ini ada sekitar 101 prompt ya, 101 prompt untuk belajar bahasa ya. Jadi ini bisa nanti dibaca ya. Silakan nanti bukunya dibeli juga boleh ya. Nanti bagi yang membeli buku ini nanti kita kasih yang gratis 7, 8 ya. Silakan minta ke saya aja nanti. Oke, ini praktis sampai dengan ke 101 ya. Nah, ini ada beberapa misalnya cara-cara pembelajaran percakapan dalam bahasa asing. Bisa ini buatkan. Bisa tolong bantu saya belajar kalimat sapaan dalam bahasa Inggris. Nah, ini tinggal indah kita copy paste aja nih.
copy, paste, masukkan, itu langsung kita dikasihkan respon. Ya, ini seperti saya bilang tadi, ada pembelajaran bahasa dengan mendengar, listen, ada dalam bahasa speaking, percakapan, dan reading, membaca, writing, menulis, dan ada TOEFL, dan ada juga untuk pembelajaran tes bahasa Inggris gitu ya. Ya mungkin itu secara umum dalam buku ini. Nah sekarang bagaimana kalau kita praktekkan? Ya kita praktekkan, benar gak sih apa yang saya katakan itu bisa menguasai 100 bahasa yang seperti yang dalam buku ini. Oke, sekarang kita lihat di sini. Apakah terlihat Bapak Ibu chat GPT saya? Halo Bapak Ibu semuanya? Ya, nampak, Rob. Ya, takutnya kayak kemarin tuh akhirnya tidak berubah-ubah ya. Oke, sekarang kita praktis ya. Praktis bagaimana, bisa nggak sih kita menguasai bahasa dunia itu dengan menggunakan ChatGPT? Ya, this morning pagi ini saya langsung chat sama GPT ya. Sebelum webinar ini saya telah mungkin sekitar 10% saya sudah praktekin di sini ya. Oke, jangan lupa kalau kita berkomunikasi dengan ChatGPT, anggaplah bahwa ChatGPT itu sebagai human ya, sebagai manusia. Jadi kita harus bersopan santun lah ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, karena saya sebagai seorang Muslim, saya dengan menyapa GPT dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bisa juga menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan semua sapaan dia bisa. Pakai bahasa Inggris, pakai hi dia akan bilang hi. Pakai hello dia pakai hello. Jadi biasakan gitu. Mungkin kalau kita dengan memberikan positif apa namanya positif reaction, dia akan memberikan positif respon. Ya, jadi ini penting. Jangan kita langsung to the point ya. Give the polite apa namanya expression, oke? Ini ya penting buat kita. Jadi biar dia akan memberikan respon yang positif dan juga banyak benefitnya. Oke, hari ini opsi saya kami akan bahas tentang pembelajaran bahasa. Saya bertanya, bisakah Anda menguraikan 10 bahasa yang paling baik digunakan saat ini? Nah, ini pertama. Mungkin tadi kita bahas. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, bahasa yang paling banyak digunakan itu penuturnya paling terbaik di dunia itu bahasa Mandarin ya. Ya, digunakan secara luas di Tiongkok Daratan, Taiwan, dan di antara komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Paling banyak. Yang kedua itu dikenal bahasa global language, itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini semestinya tidak menjadi bahasa asing lagi ya. Kemudian bahasa India, Hindi, salah satu bahasa utama India dengan jutaan penutur di negara tersebut dan dengan diaspora India. Ketiga bahasa ini ya, India. Kalau kita lihat dari segi populasi, Cina dan India ini agak sama merata ini ya, sekitar 1 miliar lebih ya, 1,4 atau 1,3 miliar penuturnya, kan luar biasa. Terus ada bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Arab, terus bahasa Bengali, bahasa Rusia, Portugis, Indonesia ke-10. Jadi kita peringkat ke-10 ya, terbanyak digunakan. Ya karena mungkin yang menggunakan seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia dan mungkin di Suriname juga bisa, ataupun jutaan orang yang berada di negara tetangga dan juga di Australia. Ya, ini banyak. Jadi, karena kita populasinya sekitar 240 juta yang menggunakan bahasa ini. Jauh ya dibandingkan dengan China yang 1 miliar gitu ya. Oke, selanjutnya 10 bahasa internasional yang diakui PBB. Nah, kalau kita misalnya pengen orientasinya dengan bahasa internasional, ini kan orientasi dengan banyak penggunanya. Jadi kalau kita mau belajar bahasa itu, kita lihat dulu dari indikatornya apa nih. Indikator misal banyak penuturnya, atau misalnya karena kita pengen menjadi seorang diplomat, atau pengen bekerja di ini international business, mungkin ini bahasa yang kita harus kuasai. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, Cina juga termasuk, dan juga bahasa Arab. Ada 6 bahasa nih kalau sebagai bahasa internasional yang diakui di PBB. Kalau Anda seorang pejabat, ya harus kuasai bahasa ini dong. Kalau nggak kuasai bahasa ini, kita nggak bakal ngerti ya apa yang disampaikan di PBB itu kan. Resolusi PBB seperti apa nggak paham, cuman ya dapat SPJ-nya doang ke sana gitu kan. Nah, selanjutnya
5 bahasa yang sangat populer. Nah, ini 5 bahasa populer: Inggris yang pertama, yang kedua bahasa Mandarin, Spanyol, dan bahasa Arab, dan bahasa Prancis. 5 bahasa ini populer. Akan masih masuk tuh bahasa Inggris, Mandarin, dan Arab. Terus saya bertanya lagi, bisakah Anda memprediksikan 10 bahasa populer 10 tahun yang akan datang? Dia prediksikan, ini ada 10 nih. Ada Inggris, ada Mandarin, ada Spanyol, ada Hindi, ada Arab, ada Perancis, Portugis, Rusia, dan ada 10 ya. 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi at least, jadi kalau kita punya the next generation atau generasi Z atau generasi Alpha, itu at least memahami bahasa itu. Kalau untuk orang Indonesia, kita minimal 4 lah gitu ya. Yang pertama bahasa Indonesia harus fasih, yang kedua bahasa Inggris, terus bahasa Mandarin, dan bahasa Arab. 4 bahasa itu harus kita kuasain ya. Ya kalau kurang dari itu kita kurang mantap lah ya. Ya jadi kalau kita pengen generasi kita ke depannya itu menjadi generasi emas, generasi yang luar biasa, berarti harus menguasai minimal 4 bahasa. Dan untuk menguasai 4 bahasa itu, Anda bisa menggunakan your personal assistant. Anda sebagai orang tua, Anda juga bisa ajarkan kepada anak Anda bagaimana bahasa dengan menggunakan ChatGPT. Ya, saya sudah mulai ini mengajarkan kepada anak saya, jadi bagaimana dia bisa belajar bahasa Inggris dengan menggunakan ChatGPT. Dan bahasa satu, dia suka Korea, ya silakan aja. Jadi bahasa apa aja nggak masalah, yang penting dia bisa menguasai beberapa bahasa ya. Tapi satu yang harus benar-benar kita pahami, kalau saran saya ke depannya 2 bahasa yang harus kita kuasain, itu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. 2 ini. Ya, kalau kita mau memenangkan kompetisi global. 2 bahasa ini kita kuasain, aman ya. Oke, selanjutnya saya tanya lagi, 20 tahun akan datang ada Mandarin. Nah, ini potensi besar seperti saya bilang tadi, bahwa 20 tahun akan datang ini mungkin Mandarin akan bisa merajai bahasa di dunia. Ya, karena dengan ekonominya, teknologinya, itu yang luar biasa. Sekarang ini udah banyak banget produk-produk Cina itu udah sebenarnya sebelumnya sudah bertebaran di mana-mana, tapi sekarang mereka telah mengupgrade ya. Karena kemarin saya waktu di sana itu ada sebuah kawasan yang bisa menjual produk-produk KW, dan sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang itu udah mereka bukan KW, jadi menjual barang yang asli. Nah, itu yang saya bilang dari awal, kita harus kopaska ya, copy paste. Nggak jadi masalah di awal-awal kita copy paste, setelah copy paste nanti kita akan menyadari bahwa kita harus menjadi jati dirinya kita. Ya memang hidup ini adalah meniru ya sebenarnya. Kita aja dari kecil itu kerjaan kita ngeniruin, imitator, we are good imitator. Jadi kalau mau maju kita harus meniru. Ya harus banyak nyontek ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru dosen di sini, kalau ada mahasiswa yang nyontek ya biarin aja. Tapi nyontek yang baik, yang baik lah ya. Jangan menyontek yang nggak jelas. Oke, sekarang ini kita nih, saya coba nih ya, kasih prompt nih. Prompt ketika misalnya Bapak Ibu nanti one day soon, misalnya ditugaskan ke negara mana, kita tidak menguasai bahasanya, ya jangan don't be panic ya. Walaupun kita tidak bisa bahasa Inggris atau bahasa setempat. Ini saya contohkan, saya sedang berada di Beijing, saya tidak menguasai bahasa Mandarin. Saya ingin Anda bertindak sebagai penutur bahasa Mandarin. Jika saya bertanya menggunakan bahasa Indonesia dan Anda menjawab dengan bahasa Mandarin, disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah saya buat ya. Atau kita ulang lagi. Kita copy paste ya, Bapak Ibu semuanya. Copy paste, kita copy paste di sini. Oke, itu kayaknya tadi ada Mandarin, semua Mandarin. Oke, Mandarin. Kita menulis itu Mandarin ya, Mandarin. Oke, dia mengerti. Itu dia udah respon kita. Coba kita coba. Saya bilang apa kabar? Ni hao. Ni hao ma. Saya mau pesan
kopi, right? Jadi nanti kita bisa dengan seperti ini. Jadi ya Bapak Ibu hanya dengan bermodalkan ChatGPT-nya, no problem. Mau misalnya yang ChatGPT 4 atau 3.5 atau 4.0 yang terbaru sekarang nggak jadi masalah. Yang penting kita punya, ya. Jadi ini yang terpenting adalah kita tahu promnya. Karena selama ini dari pertemuan 1 sampai 13 yang saya ajarkan itu prom. Ya, prom itu perintah yang bisa membuat kita, dan prom itu bisa kita modifikasi, ya. Ya, tidak mesti harus plek ketuplek sama dengan apa yang saya tulis. Jadi sesuai di apa harus kita kreasikan seperti apa yang kita apa kebutuhan kita. Nah, sini misalnya kita lagi jalan-jalan, kita nggak paham, jadi kita bisa dengan menggunakan prompt seperti ini. Atau misalnya dalam bahasa bisnis bisa dibuatkan dengan bahasa bisnis. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat di buku-buku sebelumnya udah banyak banget tentang buku copywritingnya, ada yang tentang pembuatan email segala macam udah ada semua sananya. Tinggal digunakan. Makanya saya katakan belilah buku sesuai dengan kebutuhan kita. Gak usah dibeli semuanya gitu kan. Karena ini kan sebagai sharing aja. Nah, coba Bapak Ibu lihat ini bahwa kita luar biasa nih terjemahan saya ingin pesan kopi. Oke, saya ingin pesan kopi. Dia bisa nih. Nah, atau misalnya kalau ini kita buat dalam bahasa yang lain misalnya. Bahas lagi di Seoul misalnya. Seoul. Bahasa Korea misalnya. Oke, saya sedang berada di Seoul. Saya tidak menguasai bahasa Korea. Anda ingin bertindak sebagai penutur bahasa Korea. Jika saya bertanya menggunakan bahasa, jika saya bertanya dengan bahasa Indonesia dan Anda menjawab dengan bahasa Korea. Nah, gitu ya. Oke, oke, dia siap membantu. Setelah kita bilang, selamat pagi. Oke, bisa dia ya. Selamat pagi, selamat pagi. Apa, misalnya kita buat sini eh, jam berapa sarapan pagi dimulai. Sana kita lagi di hotel ya, mulai. Oh, itu bisa semua. Itu bahasa Korea ya. Terus bahasa apa lagi? Oke, kalau terlalu internasional, coba bisa nggak sih kalau bahasa Jawanya? Coba, ayo ya. Saya sedang berada di Jogja. Saya ingin saya tidak menguasai bahasa Jawa. Saya ingin bertindak sebagai penutur bahasa Jawa. Oke, kita bilang, oke, selamat pagi. Saya mau ke Malioboro.
aku arep menyang Malioboro. Itu bahasa Jawa loh. Nah, sekarang kita coba bahasa yang terbesar kedua di Jawa itu bahasa Sunda misalnya. Kita pakai ini. Sorry. Bukan ini. Saya sedang berada di Bandung misalnya. Bisa nggak dia? Ini saya belum tahu ya, saya belum coba. Apakah bisa? Saya tidak bisa bahasa Sunda. Bahasa Sunda dengan bahasa Sunda. Error. Right. Oke. Nah, itu sudah kita praktekkan bahwa bukan hanya bahasa internasional saja, tapi bahasa lokal pun ChatGPT bisa membantu kita. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa kita bisa mempelajari bahasa apa aja. Tinggal kita buatkan fokus bahasa apa yang pengen, what target language that you want to learn. Bisa bahasa Inggris, kita bisa menggunakan ChatGPT, terutama untuk bahasa percakapan juga bisa, atau bahasa bisnis juga bisa. Saya sebenarnya sudah coba, kalau untuk bahasa Inggris itu udah tidak ada keraguan lagi deh. Ya, dari segi grammarnya bagus, dan bla 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 ya. Bahasa Indonesia juga bisa bagus. Jadi ChatGPT bisa membantu kita dalam belajar bahasa mungkin lebih dari 100 bahasa. Maksudnya apa tujuan saya misalnya memberikan webinar ini? Siapa tahu nanti dari Bapak Ibu misalnya ada konferensi keluar atau di mana-mana dengan tidak bisa menggunakan bahasa setempat atau kita tidak bisa bahasa Inggris, bisa dengan menggunakan ChatGPT ini. Ini udah sangat membantu sekali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Any question Bapak Ibu semua? Ya, Prof. Jadi saya mau bertanya, Prof ini. Dengar suara saya, Prof? Oh, siap, siap. Nah, kaitan dengan ini kan sebenarnya jadi persoalan kita pengguna CBT itu, prompt itu yang jadi persoalan. Nah, ini mungkin bagaimana triknya ini supaya kita bisa mudah ya, misalnya memerintah GPT itu dengan prompt itu, bahasanya kira-kira kata kunci bahasanya itu yang bagaimana, Prof? Yang ini karena saya lihat apa ya, kadang apa yang kita pikirkan pada saat kita terjemahkan melalui tulisan tidak seperti itu yang muncul, Bro. Jadi mungkin ada atau adakah memang untuk membuat prompt itu harus ada kata kunci apa yang harus kita buat? Itu mungkin pertanyaan saya, Bro. Oke. Ya, jadi kan sebenarnya kan kita harus kembali kepada term ya, term of chat GPT. Chat itu kan percakapan. Ya, jadi kalau kita mau bercakap dengan seseorang, kita minta dia bertindak sebagai apa? Ya, bertindak actingnya sebagai apa? Itu ada beberapa buku yang sudah saya buat itu kemarin ada act like a baker misalnya, act like a farmer, act like apalagi itu banyak banget itu. Jadi beracting sebagai Pak. Jadi itu sebenarnya. Misalnya kalau kita sebagai dosen, saya telah menyelesaikan buku saya cuma minta dia beracting sebagai ilmu pertahanan. Oke, dia sebagai ahli ilmu pertahanan. Dan akhirnya saya menyelesaikan buku itu dengan geodefense, ada 2 jilid itu seperti itu. Jadi dia setelah saya baca keren banget. Jadi kita pancing pertama itu tujuan kita apa nih? Kalau misalnya kita pengen belajar bahasa berarti dia adalah sebagai ahli bahasa misalnya atau guru atau dosen bahasa Inggris misalnya. Saya pengen Anda bertindak sebagai guru bahasa Inggris. Nah, apa permasalahan kita di sana dituliskan? Nah, permasalahan secara umum ada premis mayor, premis minornya ada gitu loh. Jadi kalau kita misalnya mau membuat itu harus itu. Jangan misalnya sebenarnya prompt itu di ChatGPT, prompt itu kan sebuah perintah juga bisa, sebuah pernyataan juga bisa.
maknanya. Tapi kalau kita buat misal prompt itu dengan pertama, ini berdasarkan apa namanya pengalaman kita ya. Jadi pertama, Anda bertindak sebagai apa? What's the problem? Apa permasalahannya? Terus sub problemnya apa? Misal subnya apa? Nah, baru minta solution. Gitu Bapak Pak Muhammad Soleh ya. Tapi jangan lupa bahwa terkadang ketika misalnya kita memberikan perintah ada errornya. Makanya check and recheck itu perlu dimiliki oleh seorang user ya. Jangan sampai nanti kita plug ketuplek ya. Jadi copy paste-nya langsung seperti itu enggak. Jadi saya beberapa misalnya saya minta terjemahan ternyata dia terjemahkan dalam bahasa Cina. Karena terkadang mungkin kita banyak memasukin misalnya artikel-artikel bahasa Mandarin misalnya di dalam itu dia juga akan ini. Dia juga punya error juga. Nah, jadi yang memiliki peran itu kita. Jadi jangan langsung misalnya ketika kita misal sudah dapat respon langsung copy paste. Jadi saya mengharapkan itu Pak. Jadi intinya seperti itu. Tapi kalau secara teoritis itu ada ya, ada ini, ada panduannya ya. Di apa namanya ada bukunya juga tuh tapi saya belum tulis buku itu yang ini tapi kan saya pengennya ini apa kita memiliki life experience ya karena kan dengan pengalaman itu kita akan jadi tahu sendiri ya, bukan hanya secara teoritis karena teori itu akan bisa memberikan pemahaman kepada kita itu 25% sedangkan praktek itu langsung 75%. Seperti itu Pak Muhammad Saleh. Ada yang lain silakan ya kita share di sini. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya cek and rechecknya di mana? Apa? Cek and rechecknya di mana? Oh, Kita kan cek. tadi harus sebagai user kita harus Iya, iya. cek and rechecknya di mana? Oke. Oke, jadi gini Bang Akzam. Kan kita sebagai user, makanya kita harus menuliskan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ilmu kita. Ya kan? Check and rechecknya pertama adalah apa prompt yang kita buat, terus responnya apa. Mungkin secara karena ini artificial intelligence itu harus incorporate with apa namanya human intelligence seperti saya jelaskan di awal bahwa campur tangan human intelligence itu lebih besar juga di dalam artificial intelligence karena kalau kita misalnya menulis sesuatu hanya dengan artificial intelligence saja itu tidak akan berhasil. Nah kalau misalnya kita gini secara ini aja Pak secara simpelnya aja misalnya kita kayak saya tadi saya praktekin misalnya bahasa apa namanya bahasa beberapa bahasa tadi kan. Nah, misalnya ini, saya tadi minta gini, Bang Azam ya. Saya sedang berada, oh sorry, Beijing mulu ya. Nah ini, saya sedang berada di Bandung. Saya tidak menguasai bahasa Sunda. Saya ingin Anda bertindak sebagai penutur bahasa Sunda jika saya bertanya menggunakan bahasa Indonesia. Dan Anda menjawab dengan menggunakan bahasa Sunda disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia. Nah ini kan sebenarnya kan ini kan kita menceritakan kita permasalahan kita apa nih? Karena sebenarnya ChatGPT adalah the place that we share, we can share ya, kita bisa sharing. Jadi kita menceritakan masalah kita. Nah, cek ini cek gimana? Misalnya gini, kita bisa tanya ini apa kabar semuanya gitu. Terus kita cek benar nggak sih kumaha damang ini kumaha damang sadayana itu bahasa ini apa bahasa Sunda. Kan ada prompt dan ada respon. Nah, kalau misalnya kita misalnya meminta referensi, nah kira-kira dalam kita juga bisa cek and recheck bisa di Google, apa di Google juga kita bisa cek ya. Misal dia memberikan misalnya ada beberapa buku misalnya referensinya, kita cek copy paste kira-kira benar nggak buku ini bicara masalah itu. Nah, kalau bisa penulis buku seperti saya bilang waktu itu, kalau pengen cek and recheck masalah referensi itu di konsensus.app. Itu bisa, dulu bisa ya. Kalau sekarang ini kayaknya nggak bisa lagi, kita harus berlangganan ya. Kalau dulu kita dapat gratis, sekarang ini kayaknya kita harus berlangganan juga di konsensus apps itu. Nah, jadi banyak sih sebenarnya untuk cek and recheck itu Bapak, Bang Akzam ya. Jadi bisa dengan misalnya kita merujuk kepada jurnal yang asli atau ke buku yang asli atau tentang pemahaman umum atau misalnya
kalau misalnya ahli hadis, hadisnya kita lihat apakah benar. Atau kalau kita pengen confirm, saya kan selalu confirm tuh, benar nggak ini misal hadisnya tentang ini kepada misalnya orang-orang yang ahli dalam bidang itu. Seperti itu, Mas Azam. Jadi untuk confirm itu, untuk check and recheck itu bisa kita lakukan multiple ways ya, banyak cara. Jadi bukan bisa dengan diri kita sendiri mengecek atau kita bisa bertanya dengan orang lain atau bertanya kepada expert sekaligus gitu ya. Jadi remember bahwa ChatGPT ini kan membantu kita ya, bukan istilah untuk menyelesaikan tugas kita tanpa bantuan tangan kita. Seperti itu. Ya, syukron Bang. Mantap, keren. Siap, Bang Asyam. Ini ada yang di chat ini Bu Dewi. Pak, boleh minta tolong share rekaman YouTube nanti ke grup kita. Oh ya, insya Allah ya. Ya, kita. Ini bukan pertanyaan, ini kita belum selesai Pak. Selesaikan dulu ya. Ibu Fatia, Assalamualaikum. Prof. Dapatkah kita menerjemahkan dalam beberapa baris kalimat dan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau lain? Ya, sangat bisa sekali ya. Sebenarnya kan ini kan sudah prompt translation, itu sudah saya buat. Translation itu lebih lengkap lagi ya. Kita pengen dari mana? Dia bukan kan mentransit dalam berapa, bisa karakter sampai 1000 ya, 1000 kata ya. Bisa itu dari mentransitnya. Jadi kalau ChatGPT ini Bu Fatia ya, mentranslate-nya itu dia kalau saran saya yang saya lakukan adalah dengan misalnya paragraf to paragraf. Nah, jadi paragraf to paragraf. Tapi kalau kita pakai Google Translate itu kita bisa translate dokumen itu sampai berapa ratus halaman juga bisa. Dia cepet ya gitu kan. Tapi di sini dengan ChatGPT ini kita check and recheck, kita baca lagi, kita bisa paraphrase. Kalau kita kurang puas dengan responnya, kita bisa dengan menggunakan prompt lain gitu ya. Prompt lain biasanya kan terjemahkan, terjemahkan dan kembangkan, terjemahkan dan parafrasekan, atau terjemahkan kalimat berikut ini seperti penerjemah profesional juga bisa. Terjemahkan bahasa ini menjadi bahasa yang sederhana juga bisa. Jadi prompt itu kita yang buat. Jadi kita pengen apa tulisan ini, kita pengen apain, bisa pengen tulisan ini kita pengen kelihatannya keren, bisa dibuat dengan buat bahasa keren, atau pengen tulisannya dibuat dengan bahasa yang dipahami oleh semua orang, bisa dibuat dengan prompt misalnya bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang atau orang awam juga bisa. Jadi itu Ibu banyak sekali ya. Jadi sangat bisa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ke bahasa Prancis atau bahasa Mandarin juga bisa. Ibu Fatih, apakah ada ini? Ada contohnya yang bisa dipraktekkan? Halo? Kita tanya lagi. Terus Ibu Nurlina, Nulis Ya, bis, apa bismillah. pas ada pasti ya. Oh Tidak ya, ada Ibu Pak. gimana Bu? Cuma mau transit kan biasa tuh kalau di jurnal kan harus transit Pak. Iya. Kebanyakan betul kan kalimatnya itu Pak. Panjang betul kalau ditranslate kan. Iya. Nah, jadi kalau jurnal itu saran saya, jadi yang Mm-mm, transitnya itu di apa namanya? Persub aja, Pak, Bu. mm-mm, Jadi biar kita paham, jadi biar kita mm-mm, bisa memahami juga kan. Persub misalnya satu paragraf kita mm-mm, translate, kita baca. mm-mm, mm-mm, Tuh. Jadi biar kita jangan kalau kita pengen cepat kan gampang kan dengan Google Translate kan. Kalau Google mm-mm. Translate itu udah selesai. Iya. Nah, tapi ketika dicek bahasa itu Mm-mm, biasanya kalau Google Translate enggak kita cek lagi itu ada, karena dia mm, word by word translation. Kan word by mm, word translation. Karena di Google Translate mm, kita tidak bisa kasih prompt. Tapi kalau di ChatGPT kita bisa kasih prompt. Misalnya Ibu mm. Betul. caranya kalau Ibu Mm, punya ChatGPT 4, misalnya ya. masukkan Ibu ke ini salah satu misalnya publisher, ambil satu atau dua eh, Mm, jurnal yang sudah terpublikasi. Ya itu ya, mm, ambil satu ya, aja ya. misalnya. Mm, Ibu langsung masukkan ke ChatGPT 4-nya, Ibu mm, kasih prompt aja, kasih prompt bahwa biar mm, dia memahami itu, atau kasih prompt maksudnya, tolong misalnya
berikan ide pokok dalam paragraf ini, atau tolong jelaskan apa metodologi yang digunakan. Nah, akhirnya dia udah membaca tuh. Jadi ketika kita masukkan itu dia baca. Nah, ketika membaca dia akan memahami apa namanya template yang ada di publisher tersebut. Nah, jadi Ibu lebih gampang. Jadi Ibu misalnya di misal global journals, Ya. tolong translate translate paragraf ini sesuai dengan format jurnal apa gitu. Nah, kita kasih dia belajar dulu. Nah, karena ChatGPT tidak semuanya dia, karena ada jutaan jurnal, nggak tahu dia gitu kan. Jadi kita Kalau kita kenalkan kasihkan, dulu. ya kalau kita kasih misal prompt yang umum dia jadi umum saja. Tapi Ya, kalau dia ya. ada spesifik lebih mantap lagi itu. Nah, itu nggak Ya, apa-apa Bu. Itu ada pernah kejadian ChatGPT Pak. bisa kita Maaf Pak, kasih. saya potong Pak. Pernah kejadian itu Pak, pernah translate dulu Pak. Kan kita pakai bahasa itu, bahasa. Kan beda ilmu kita sama yang orang zaman itu kan beda. Kadang-kadang satu kalimat itu beda setiap bidang ilmu kan. Satu Ya. kata itu, misalnya protection. Nah, Protection kan kalau satu makanya kita perlindungan, mm, padahal kita konservasi, beda dengan protection ya. kan. Oke, seperti saya bilang tadi Bu Fatia ya. Jadi Ya. sebelum Ibu mentranslate, Ibu Ya. jelaskan dulu. Saya Ya. ingin Anda bertindak sebagai ahli apa. Ya. Jadi Oh, dia akan menyesuaikan Bu. ya. Saya ingin Anda bertindak sebagai dokter. Jadi bahasa Ya. dokter yang akan Oh. dia kumpulkan gitu loh. Ya. Anda apa? Saya ingin Anda bertindak sebagai misalnya ahli lingkungan. Kan environmentalis, Ya. gitu kan. Saya ingin Anda bertindak sebagai ahli gizi. Nah, sekarang saya lagi mengembangkan itu sekarang Bu. Ada beberapa nih, nanti setiap hari saya tulis nanti beberapa buku. Kebenaran ini karena mendukung program pemerintah tentang good nutrition. Ya. Sekarang itu ada saya buat dengan act like a nutritionist itu. Ya. Nah, karena sekarang banyak masalah hukum, sudah saya buat itu promnya tentang act like a lawyer. Nanti juga adalah act itu kan bertindak sebagai. Nah, ini Iya. yang lebih spesifik gitu kan. Mungkin nanti juga kita akan buat act like a reviewer gitu. Tak buatin. Ya itu nanti ke depan itu. Jadi prom ini tidak akan pernah habisnya, Bu. Jadi makanya saya bilang bahwa saya akan terus menulis prom ini, ya silakan aja yang kita akan sebarkan di nusaacademy.com. Ya, nanti orang akan membeli sesuai dengan kebutuhannya. Ya, saya tidak mesti Ibu Fatia tiap bertemu membeli buku dengan saya. Beli yang sesuai aja, Bu. Ibu lagi buat jurnal, beli tentang jurnal aja itu. Iya, Pak. Ya, gitu Bu Fatia. Jadi itu Ya. kuncinya, Bu. Jadi mau translate kita apa namanya? Kita blok dulu nih. Dia seperti apa gitu. Ya. Ibu, ini backgroundnya apa, Bu? Kehutanan. Nah, kehutanan gitu kan. Misalnya kalau kehutanan itu dalam bilang ekologis ya atau environmentalis ya. Kan luas Kalau kehutanan itu. kehutanan, Banyak itu. Hutan. forest misalnya ahli misalnya forestry expert misalnya bisa itu. Oh ya. Kalau bahasa Inggris itu ya. Jadi jangan lupa itunya Bu. Jadi biar nanti ada apa tadi conservation dengan observation ya. Conservation, protection gitu kan beda kan. Iya beda. Ya, nanti dia kalau umum dia kasih bahasa yang umum, Bu. Betul, Pak. Karena kita kan kalau misalnya kan spesialis nih, background kan Ya. spesial kayak saya misalnya bahasa Inggris, orang bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris saya itu bahasa Inggris umum untuk misalnya pengajaran. Tapi ada juga misalnya bahasa Inggris untuk hukum. Itu namanya English Special for Purposes. Ya kan akan berbeda itu. Makanya tadi Ibu lihat, oh kok ada protection, ada observation atau apa gitu kan. Ya, betul, Pak. Gitu Bu ya. Ya, makasih Pak ya. Alright. Assalamualaikum. Terus apa nih? Nurlina Julis. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Prof. Apa di ChatGPT-4 ada speech to text agar dipermudah percakapan dengan bahasa berbeda? Oh ya, kalau itu biasa kita pakai ini Bu ya. Kalau dia di handphone ya, di handphone bisa itu. Di handphone bisa kayaknya pakai yang text, voice to text bisa itu. Kalau nggak salah bisa. Sebentar ya, saya lihat dulu. Explain no right text.
Halo, assalamualaikum. Tuh bisa Bu, itu kan Bu. Halo, assalamualaikum. Nih ya, saya pakai itu di device. Kalau dia di device ya beda. Kalau di sini kayaknya belum bisa kita pakai voice. Kalau di apa namanya di PC ataupun di laptop. Tapi kalau di sini bisa. Nah mungkin yang waktu saya ke Cina itu mereka punya sendiri ya, bukan pakai ChatGPT. Jadi mereka pakai pakai bahasa Cina, ini Homa nih, dia giniin. Nah itu Bu, kita pakai yang ini Bu. Jadi kalau Ibu jalan-jalan tuh kemana-mana pakai yang ChatGPT yang ChatGPT 4 bisa itu. Jadi kita mau Baik, apa langsung ya, ini Prof. apa. Hmm. Ya, Prof. Oke. Makasih. Ya. Ya enak sekali zaman sekarang dengan ChatGPT hanya dengan $20 per bulan itu bisa mendapatkan banyak hal ya. Saya merasa terbantu banget ya ketika saya berkunjung ke beberapa negara gitu ya. Sempat juga kita ke Hanoi gitu ya. Hanoi apalagi Hanoi sosialis country mereka lebih bangga kepada bahasa mereka gitu, tidak dengan bahasa yang lain. Ya udah pakai ChatGPT ini aja mau pesan apa gitu kan. Ya. Oke, di chat udah habis tuh Bu Dewi. Mungkin kalau ada lagi bisa langsung bertanya. Saya Baik, kembalikan ke moderator. bagaimana Bapak dan Ibu? Apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin bisa langsung raise hand atau open kamera dengan Bapak Gasali langsung. Ya silakan ya Bapak Ibu. Atau ada yang mau memberikan input juga boleh ya. Atau recommendation, no problem. Silakan Bapak Ibu. Atau punya pengalaman yang lain kan gitu kan. Jadi ini kan Opsus AI, obrolan khusus artificial intelligence. Jadi semuanya punya hak untuk berbicara. Bukan gitu Bu Dewi ya. Atau Bu Dewi mau memberikan statement. Oh, karena saya boleh berbagi juga ke beberapa negara, saya juga sering menggunakan sebuah aplikasi. Iya. Sama Pak. Kayaknya udah habis itu Ibu ininya. Bu Winda mungkin, Bu Winda dari atau Bu Suci bagaimana? Apa ada yang ingin di-sharingkan? Bu Yulis? Sabtu pada padat, ini Sabtu acaranya padat Pak. Kayaknya sih. Tidak ada ya. Bagaimana Pak? Bisa kita tutup? Ya, oke Ibu Dewi. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang membutuhkan apa namanya penjelasan lebih lanjut, nanti bisa dibaca di buku Belajar Bahasa Dunia Auto Mahir 100 Bahasa. Silakan nanti dipesan di grup ya. Ya bagi yang hari ini yang mau memiliki buku ini dengan membeli dengan harga 99.000 dan nanti akan gratis 8 buku ya, buku e-book, mini book, mini prom yang akan kita share nanti di grup ya. Mungkin seperti itu aja Ibu Dewi. Terima kasih. Baik, jadi saya izin acara ini ya Pak ya. Satu lagi Mbak, mau tanya. Ya, silakan Ibu. Apa ChatGPT 4 itu bisa bertindak sebagai turnitin? Maaf. Oke. Oke. Iya. Ya, ini kan namanya kan bertanya ya Bu ya. Ya, Pak. Jadi ChatGPT dia sebenarnya seperti pelajaran sebelumnya yang Iya. saya lupa judulnya apa yang human genome itu namanya, generate human, saya juga lupa ya, saya tahunya genome aja. Pernah itu kita pelajari Bu Yulis ya. Iya. Kalau dia
Turnitin dengan ChatGPT itu beda platform. Nah, jadi ketika misalnya dia mengecek, karena di Turnitin itu tidak ada tidak ada sinkronisasi misalnya tentang tulisan kita dengan Turnitin. Biasanya dia berbeda ya. Kalau ChatGPT itu di Turnitinnya pakai atau di flagshipnya itu pakai Zero GPT, Bu. Nah, dia nggak bisa, Ibu. Gitu. Jadi Turnitinnya dengan Turnitin sendiri gitu. Jadi Turnitin, jadi hasil dari ChatGPT kita Turnitin bisa. Dari tulisan dimanapun kita dengan pakai Zero GPT juga bisa. Gitu, Bu. Jadi nggak bisa, Bu ya. Karena dia beda platform beda. Seperti itu, Ibu Yulis. Terus bagaimana Prof kalau dia sebagai review dari beberapa artikel, kemudian ditarik kesimpulan inti dari setiap artikel, apakah artikel-artikel yang mau direview itu harus di-upload di ChatGPT-nya? Sebenarnya gini, kalau dia reviewer tergantung dia pakai apa. Tapi kan di Indonesia kita masih banyak memakai Turnitin ya. Kalau dia pakai Zero GPT, jadi semua tulisan yang ada di semua tulisan yang pakai ChatGPT itu kena, Bu. 100%. Tapi kan ada cara, perlu saya ajarkan kan bagaimana cara untuk menghacknya. Jadi dengan hanya menambahkan dengan tulisan seperti tulisan manusia gitu aja. Nah, misalnya Judulnya saja ya? terjemahkan paragraf di bawah ini seperti tulisan manusia. Titik 2, copy paste, nah, mudah-mudahan itu nggak akan terdetek. Gitu. Jadi sebenarnya gini, ChatGPT itu dia sama kayak dokter. Dan dokter juga dia ngeracik obatnya gitu kan. Jadi Ibu gitu, jadi dia yang punya ketika kita misalnya punya penyakit datang ke dokter, dia racik obatnya. Jadi ke GPT aja Bu penyelesaian. Kalau kita mau buat di ChatGPT, selesaikan di ChatGPT semuanya. Baik dari translationnya, proofreadernya. Kan udah ada bukunya tuh kan, yang sudah saya tulis. Itu ada tentang proofreading, ada translating, ada proofreading, ada translating, ada editing juga ada summarizing, itu ada review, itu bisa digunakan. Yang mana bukunya itu Prof? Terlalu banyak bukunya Prof, jadi bingung ini. Bingung. Jadi nanti saya di buku yang katalog 12 ya. Jadi Bu dibaca aja nanti dari ratusan buku itu ada, misal Ibu pengen apa? Translation, pilih yang translation aja. Jadi itu prompt-nya khusus dia. Dia khusus untuk mentranslate. Jadi istilahnya dibolak-balik. Nah, kalau misalnya pengen anti detektor itu di Ganum namanya. Generate humanitize and undetector, apa itu lupa saya. Saya sendiri yang nulis, saya lupa. Itu ada Ganum, Ibu. Beli aja buku Ganum itu, Ganum. Proofreading itu Prof anunya. Proofreading ada. Tinggal Ada di dilihat, situ. saya lupa nomornya berapa. Ya. Ada itu nanti di share di Mungkin grup. bagus Prof di listing itu anunya, buku-bukunya. Oke, nanti coba saya clustering bukunya biar nanti kalau untuk orang penelitian seperti ini, itu kan sudah saya cluster tuh. Misalnya kalau untuk have fun seperti ini, kalau untuk profesional nanti akan kita buat seperti itu aja nanti. Jadi biar nanti ketika orang beli itu satu paket, ya udah ini, saya seorang peneliti beli yang ini, seorang dosen beli yang ini gitu. Nanti ini lagi on progress Bu ya. Ya biar nggak bingung Bu ya. Kebanyakan. Sebenarnya itu kita lagi namanya juga praktis ya. Jadi langsung kita praktekkan, dan buku-buku itu sengaja saya buat dengan best letter ya. Dan nanti akan setiap tahun akan kita revisi terus gitu. Makanya saya tidak membuat itu buku menjadi best seller Bu. Jadi international best letter. Kan nggak ada penulis itu yang mau nulis kayak gitu ya. Kenapa kita buat seperti itu? Ya karena kita tahu kita harus pengen berkembang. Pengen dikembangin. Saya yakin buku yang saya buat itu is not the best one. Bukan terbaik. Tapi itulah buku yang hidup. Maka kita hidup. Ini makanya saya berencana setelah saya baca lagi ada kekurangannya, nanti kita revisi. Ya, jadi gitu aja. Pokoknya buku prom itu tidak akan pernah fix ya. Karena akan berubah terus sesuai dengan perkembangannya gitu, perkembangan zamannya. Gitu. Kalau kita buat buku best seller ya udah di sana aja gitu kan. Memang buku prom ini memang unik
dan dia bukunya. Karena yang saya buat itu hanya prom-promnya saja, Bu. Jadi nanti silakan para usernya itu akan mengembangkan kemana. Jadi kalau biasanya tuh satu buku itu bisa menghasilkan ratusan buku itu. Ya kalau penulis ya. Iya. Kalau penulis. Tapi kan kalau ada juga misalnya yang lain, ini juga kita lagi membuat tentang apa namanya, tentang masalah sosial, misalnya hukum udah tak buatin itu. Kalau misalnya kita pengen seperti pengacara juga ada bukunya. Nanti pengen acting sebagai apa namanya ahli gizi juga ada, gitu. Atau pengen kayak chef juga kita buatin. Semuanya itu adalah ChatGPT ini bisa mengajak kita menjadi seorang transdisipliner ya, bukan interdisipliner. Jadi udah trans dia kemampuan itu. Jadi jangan Bapak Ibu, Pak Ghazali ini kan bahasa Inggris atau di pertahanan kok nulis buku tentang pertanian, yang kita tuliskan masalah ininya promnya ya, atau masalah ahli gizi. Emang Pak Ghazali dokter bukan, ya kan? Karena kita belajar udah transdisipliner. Kalau transdisipliner berarti udah antar ya, antar ilmu tuh kan. Ya, saya tidak pernah belajar misalnya tentang masalah artificial intelligence, tapi sekarang udah belajar itu. Jadi kita bagaimana sekarang ini ilmu kita itu, karena kita ini menganut linier ya. Susah sih kalau mau linier tuh S1-nya harus misal bahasa Inggris, S2-nya bahasa Inggris, S3 bahasa Inggris, profesor juga bahasa Inggris gitu kan. Ya padahal kita yang ada S1, S2-nya, S3-nya belum ada. Ya kan? Masih sangat. Ya itu makanya di mana-mana atau di Singapura itu mereka mengenal namanya interdisipliner. S1-nya misalnya bahasa Inggris, S2-nya dia manajemen, S3-nya dia misalnya tentang ilmu komputer atau apa, itu udah transdisipliner. Kita masuk ke monodisipliner. Mono nih, spesialis. Iya, kadang-kadang itu nggak bisa naik. Aduh, ini mau jadi profesor nggak bisa karena S1-nya beda, S2, S3. Padahal ya udah bisa aja kan, sebenarnya kan dibuat aja aturannya yang simpel. Ya nggak Bu ya? Nggak berijazah. Ya, sekarang itu semuanya diaturan. Iya, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu kan? Iya. Betul, Prof. Gitu Ibu Yulis ya. Nanti kita share ya. Prof, sekali lagi. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Robi Sohli Sodri, Wayasili Amri, Wahlul Uqdata milisani yafqahul qawli, wal asr innal insana lafi khusr ila ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ini udah pada live, saya juga gitu aja. Ya, terima kasih Mbak. Boleh ditutup Ibu Dewi. Mungkin ada kegiatan ini. Baik, saya tutup sedikit. Terima kasih Bapak Ghazali Tamson selaku narasumber atas pemaparan materi dan sharing ilmu yang cukup menarik. Jika saya boleh mengambil sedikit kesimpulan dari mempelajari bahasa asing, itu ternyata bisa membuat kita meningkatkan konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari, serta mempelajari kosakata baru dalam bahasa asing itu secara otomatis meningkatkan daya ingat. Dan dengan artificial intelligence, kita bisa efektif dalam mempelajari bahasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi paparan materi dari Bapak narasumber Ghazali Tamson. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan kami segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasi dan kehadirannya, serta mohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung ada salah ucap atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan happy weekend, sehat selalu, sampai bertemu minggu depan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinlah Bapak dan Ibu, Pak. Ya, sama-sama, salam keluarga. Makasih Bu Dewi, makasih banyak.